Selamat pagi teman-teman. Saya beberapa hari ini menyimak terhadap suatu peristiwa yang pernah terjadi di Deli Serdang, di mana ada seorang anak yang diduga katanya ikut tawuran, lalu kemudian ditemukan tewas, meninggal. Nah, punya usut ternyata anak ini ditembak oleh 2 oknum TNI dan juga beberapa warga sipil ya. Saya juga telah membaca artikel atau berita yang ditayangkan oleh Tempo dengan judul Ibu Korban TNI terima pembunuh anaknya dituntut 18 bulan bui. Bacakan dulu teman-teman artikelnya. Bagi korban memberi karena sudah terlalu ringan. 15 Juli 2025 pukul 19.50 WIB oleh Tempo ya. Serka Darmen Huta Barat dan Serda Hendra Francisco Manalu didakwa menembak mati MAF 13 tahun. Umur 13 tahun maksudnya MAF ya. Dituntut 18 dan 12 bulan penjara di Pengadilan Militer 102 Medan, Sumatera Utara 14 Juli 2025. Ditulis oleh Meleanda Tempo ya. Hari ini petang saat Majelis Hakim Pengadilan Militer 102 Medan yang diketuai oleh Junaidi Iskandar membuka sidang dengan terdakwa Sersan Darmen Huta Barat dan Sersan 2 Hendra Francisco Manalu. Keduanya adalah prajurit TNI Kodim 0204 Deli Serdang. Kedua terdakwa dituding menembak mati MAF 13 tahun di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara pada 1 September 2024. Korban merupakan warga Dusun 2, Desa Kota Galuh, Kecamatan Parbaungan, Kabupaten Sergai. Agenda adalah pembacaan tuntutan Teki Waskito menuntut kedua terdakwa dengan pasal 359 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Ancaman pidananya penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Menuntut terdakwa Darmen Huta Barat dengan pidana penjara 18 bulan. Dan terdakwa Francisco Manalu dipidana penjara 1 tahun, kata Teki di ruang sidang. Mendengar tuntutan tersebut, terdakwa Sersan Darmen Huta Barat dan Sersan 2 Hendra Francisco Manalu melalui penasihat hukumnya akan melakukan pembelaan. Sidang ditutup dan akan bakal dibuka kembali pada Kamis 17 Juli 2025. Fitriani, ibu kandung korban yang terkejut dan tidak terima atas tuntutan itu. Baginya tuntutan tersebut tidak memberinya keadilan karena sudah kehilangan anak kesayangan dan terlalu ringan. Saya tidak terima kalau cuma segitu hukumnya. Lebih ringan dari sipil, sementara dia terdakwa yang membunuh harusnya hukuman mati atau 10 tahun ke atas. Kalau cuma segitu, besok-besok dibuatnya lagi, nampak kali tidak adil pengadilan militer ini, kata Fitriani. Dia lalu menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya. Awalnya siswa kelas 2 SMP itu mau bermain ke rumahnya, sekalian membeli obat pada 31 Mei 2024. Sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu dia baru sembuh dari demam tapi masih flu, kata Fitriani. Sekitar pukul 22.00 WIB, Fitriani menanyakan keberadaan MAF yang belum pulang melalui pesan WhatsApp. MAF membalas dan mengirim foto masih berada di rumah temannya, Ahad 1 Juli 2025. Sekitar pukul 01.00 WIB, MAF belum juga pulang. Fitriani kembali bertanya lewat pesan singkat namun tak dibalas. Ia tertidur, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu dan mengabarkan kalau anaknya kena tembak dan dibawa ke RSU Sawit Indah Perbaungan. Pas saya ke sana, dia sudah meninggal. Ada 1 luka tembak di bagian dada, ucapnya. Fitriani kemudian mencari-cari informasi. Ia akhirnya mengetahui kalau dini hari itu MAF diajak nongkrong di Alfamart, Simpang Kota Galuh. Kemudian diajak ikut tawuran dekat Hotel Deli Indah, Kabupaten Deli Serdang. Begitu sampai lokasi, rupanya tawuran tidak jadi dan kawan-kawannya beranjak pulang. Tiba-tiba 2 unit mobil keluar dari ala hotel dan mengejar MAF dan kawan-kawannya. Salah satunya mobil Avanza yang ditumpangi kedua terdakwa sampai di depan pabrik kelapa sawit Adolina milik PTPN 4. MAF terkena tembakan dan terjatuh. Anak saya dipepet, ditembak dan jatuh ke parit, ujar Fitriani. Selain kedua terdakwa, 4 warga sipil juga terlibat karena ikut dalam rombongan terdakwa Darmen. Mereka adalah Agung Pratama, M. Adila Akbar, Edwardios Jericho Nainggolan, dan Paul M. Stompul. Dilihat dari sistem informasi penulisan perkara, Pengadilan Negeri Sempah keempatnya sudah diputuskan bersalah
Agung dan Abdillah divonis 4 tahun penjara dengan denda 50 juta, subsidiar 1 bulan penjara. Edwardus divonis 10 bulan penjara dengan denda 10 juta, subsidiar 1 bulan. Sedangkan Paul sudah dituntut 10 bulan penjara dengan RP 10 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Lembaga Bantuan Hukum Medan menyebut korban ditemukan dengan luka ya. Korban ditemukan tewas dengan luka ditembak di dada dan punggung. Penembakan dilakukan secara brutal dan tidak berkemanusiaan, kata Direktur LBH Medan Irfan Saputra. Dia menilai Sulmut rentan dengan tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap anak. Peristiwa yang menimpa MAF bertentangan dengan Undang-Undang 1954, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, dan Undang-Undang Nomor 2014 dan KUHP. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Jadi teman-teman ya, yang saya mau bahas di sini adalah apakah tepat gitu ya, jika seseorang anak menerima kekerasan ya atau dilakukan dengan kekerasan, pelakunya itu dituntut dengan pasal 359 KUHP, yaitu tindak pidana terkait kelalaian ya, atau kulpa. Nah, yang harus diperhatikan di sini sebenarnya ada dua teman-teman ya. Yang pertama adalah subjek korban. Ya. Subjek korban ini umurnya berapa? Ya. Di Undang-Undang 35 tahun 2014 itu ya, terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak itu adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun gitu ya. Nah, anak itu seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua LBH ya, rekan Irfan Saputra, wajib diberikan perlindungan dari kekerasan, terus perbudakan, lalu hal-hal yang sifatnya subjugation gitu ya, penekanan. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini diatur di pasal 75 huruf C ya. Saya akan bacakan ya teman-teman ya. Anak itu tidak boleh menerima kekerasan ataupun diperlakukan secara kekerasan. Dan terhadap pasal 75C ini di pasal 80 ayat 3 ada ketentuan lex spesialis ya bagi para pelanggar yang melakukan kekerasan terhadap anak. Sebentar, saya bacakan teman-teman. Oh, bukan 75, 76 teman-teman. Setiap orang dilarang membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, lalu di pasal 80-nya, ya, ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, ya, 6 bulan, dan atau denda paling banyak 70 juta rupiah. Ayat 2-nya, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 3-nya teman-teman, ini yang paling penting ini. Ini karena mengandung unsur materialnya atau keadaan yang menyertai setelah tindakan tersebut. Apa itu ya? Kematian ya. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati ya, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 15 tahun ya, dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Tentu ini bukan harus 15 tahun teman-teman, tapi ada ketentuan ya di mana di dalam pasal 80 ayat 3 itu memungkinkan maksimal dihukum 15 tahun. Nah, ini sama seperti pasal 338 yang ada di KUHP. Barang siapa dengan sengaja ya merampas nyawa milik orang lain gitu ya. Jadi yang harus dibuktikan itu adalah dengan sengaja dan dengan kekerasannya itu teman-teman, bukan dengan kealpaan. Nah, tentunya yang terjadi di peradilan militer ini harus kita cermati ya. Fakta-fakta apa yang terjadi sehingga dua oknum TNI ini ya hanya dituntut dengan atau hanya didakwa dengan pasal 359 ya, kelalaian. Nah, tapi yang menurut saya tidak cermat atau kurang pas, harusnya ya dari awal kasus ini dikonstruksikan jangan hanya dilihat objeknya terhadap tindakan kelalaian gitu ya. Karena kalau kelalaian ini menurut saya, tadi Ketua LBH bilang ada 2 tembakan di dada dan di punggung. Kalau kelalaian itu sekali, contoh lagi latihan nembak, ya, terus peluru nyasar kena anak, itu lalai. Tapi harus dilihat juga, anak ini subjek hukumnya
umur berapa gitu ya. Jadi apa pas menggunakan kitab undang-undang hukum pidana ya yang berlaku untuk umum bukan untuk anak diterapkan di dalam kasus meninggalnya anak MAF ini ya. Saya pikir kita semua harus melihat dengan objektif. Saya akan melihat kasus dengan objektif karena kenapa? Yang pertama, yang menjadi korban anak. Yang kedua, fakta terkait kelalaian ya, itu tidak bisa mengesampingkan terkait umur dari si korban. Jadi menurut hemat saya seharusnya dalam hal ini konstruksi hukum yang tepat adalah menggunakan pasal 76C dan juga pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak. Karena nanti kalau diberlakukan KUHP atau tindak pidana umum, ya buat apa kita punya undang-undangnya khusus gitu ya untuk melindungi anak. Seperti itu teman-teman. Jadi saya harap ke depan ya mungkin nanti hakim yang mengadili bisa melihat ini dengan lebih jelas dan juga terang, sehingga walaupun mungkin anak ini ikut tawuran gitu ya, bukan berarti juga dia berhak gitu, atau bukan berarti juga orang yang melihat anak ini tawuran berhak untuk melakukan kekerasan, apalagi sampai meninggal ya. Kan bisa anak ini kalau memang ikut tawuran dibawa ke balai desa atau dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Tidak perlu sampai dibunuh, tidak perlu sampai dilakukan kekerasan sampai luar biasa seperti itu. Ingat loh, kita ini semua pernah menjadi anak-anak. Kita ini pernah kecil, mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti kita bisa melakukan ya tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, termaksud ya lebih khusus lagi terhadap anak. Itu saja teman-teman. Kalau bermanfaat silakan dibagikan ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.